Haleluya, puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa bagi semua orang percaya. Dimanapun Anda dan saya berada, kita menikmati atau kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semuanya, dan sama-sama belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu, supaya kami sama-sama diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ini sangat penting, saudara yang dikasihi Tuhan. Kebangkitan Yesus Kristus adalah salah satu doktrin yang paling mendasar dalam iman Kristen. Ada sekitar kurang lebih 104 catatan tentang kebangkitan Kristus di dalam Perjanjian Baru. Dan banyak orang percaya kepada kematian Yesus Kristus, dan banyak orang juga yang meragukan atau tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kedua fakta ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-8 berkata, "Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati?" Kebangkitan Yesus adalah bukti nyata bahwa Ia adalah Allah dan Pencipta. Karena Yesus Kristus adalah Allah Pencipta, kebangkitan adalah hal yang wajar bagi Yesus. Dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25, saya akan bacakan bagi saudara. Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ayat ini jelas sekali. Paulus mencatat, Paulus menegaskan, Paulus memberitahukan bagi Anda dan saya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus tidak bisa dipisahkan. Jadi satu, saling melengkapi. Sekali lagi saya ulang kata-kata ini. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan tidak bisa dipisahkan. Paulus mencatat dengan jelas di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-25. Roma 5 ayat yang ke-10 juga berkata, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jelas sekali. Jadi siapapun Anda dan saya, kita harus percaya sepenuhnya, kita harus meyakini, dan ada landasan kebenaran firman yang kuat bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu tidak bisa dipisahkan. Hari ini kita belajar ada 3 fakta atau 3 bukti kebangkitan Yesus. Sebenarnya saudara, ada banyak fakta, ada banyak bukti di dalam Alkitab. Tapi hari ini kita cukup belajar 3 bukti atau 3 fakta mengenai kebangkitan Yesus. Fakta yang pertama adalah para saksi dari Kristus dibangkitkan. Jadi kebangkitan Yesus, ada banyak saksi yang melihat. Kebangkitan Yesus bukan rekayasa. Mungkin orang dunia berkata kebangkitan Yesus adalah sebuah rekayasa. Tapi ada fakta. Alkitab berkata ada saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Ada saya catat hari ini, saya belajar, saudara yang dikasihi Tuhan.
bahwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan dirinya kepada 2 malaikat di kubur. Saudara bisa baca di rumah dalam Markus 16 ayat yang ke-6, Markus 16 ayat yang ke-6, Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Saya baca satu ayat ini, Matius 28 ayat yang ke-6 berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Jadi dalam Matius 28 ayat yang ke-6 dengan jelas Alkitab berkata, Yesus benar-benar bangkit. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid di jalan Emmaus. Dalam Markus 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Saudara bisa baca di rumah. Markus 16 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-24. Yesus menampakkan diri juga kepada lebih dari 500 saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, Paulus mencatat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 berkata, saya bacakan. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini jelas. Paulus mencatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 bahwa Yesus menampakkan dirinya lebih dari 500 saudara. Artinya bukan rekayasa. Artinya bahwa kebangkitan Yesus Kristus benar-benar terjadi. Penampakan Yesus juga setelah dia naik atau setelah kenaikan Yesus. Yesus pernah menampakkan diri kepada Stefanus saat kematian martirnya. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54. Yesus pernah menampakkan diri juga kepada Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-8, Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dalam Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yang kedua, fakta yang kedua atau bukti yang kedua tentang kebangkitan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ayat yang ke-5a dan ayat yang ke-6. Kubur Yesus kosong. Kubur Yesus kosong. Saya akan baca dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Ayat yang ke-5a, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jadi jelas dalam ayat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama dalam Injil Lukas 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Jadi tidak akan terjadi rekayasa daripada murid-muridnya untuk mencuri
atau mengambil mayat Yesus seperti para prajurit yang disuap untuk mengatakannya. Dan untuk menjelaskan hal ini, hanya kebangkitan yang menjelaskan kubur kosong. Secara manusia kita tidak bisa memahami hal ini. Secara logika kita tidak bisa kita menangkap dengan dalam hal ini. Hanya dengan kebangkitan Yesus yang menjelaskan kubur kosong ini. Artinya kita harus mengalami perjumpaan, harus mengalami secara pribadi tentang kuasa kebangkitan Yesus. Maka hal ini kita percaya. Jadi kubur kosong membuktikan benar-benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Fakta yang kedua berbicara bahwa kubur kosong membuktikan bahwa benar-benar Yesus bangkit. Yang terakhir, yang ketiga, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-66 berkata, saya baca Matius 27 ayat yang ke-66 berkata, maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Jadi poin yang ketiga, faktanya, buktinya bahwa Yesus bangkit, meterai Romawi. Ada meterai Romawi. Kubur Yesus dimeterai dengan meterai resmi Roma, sehingga membuat tubuh Yesus menjadi milik Roma. Bagi siapapun yang menyentuh atau berupaya menjebol meterai Roma dan mencuri mayat Yesus atau mencuri tubuh Yesus, hukumannya sangat berat. Hukumannya adalah hukuman mati. Jadi tidak ada seorang pun yang berani merusak meterai Roma di kubur Yesus. Meterai tersebut merupakan tanda kepemilikan yang sangat penting dalam segala bangsa di zaman kuno. Jadi malaikat Tuhanlah yang merusakkan meterai pada kubur Yesus dan menggelindingkan batu tersebut, bukan murid Yesus. Sekali lagi, malaikat Tuhanlah yang merusakkan meterai pada kubur Yesus dan menggelindingkan batu tersebut, bukan murid Yesus. Jadi malaikat Tuhan yang melakukan itu. Meterai menurut kebudayaan perjanjian lama, tanda meterai dari seseorang untuk menyatakan, yang pertama, tanda milik orang yang memberi tanda itu. Yang kedua, untuk menandai sesuatu yang dihargainya. Yang ketiga, semacam bukti pengenalan. Makna mendapatkan meterai dalam perjanjian baru adalah, yang pertama, membuktikan sesuatu telah disahkan. Saudara bisa baca dalam Yohanes 3 ayat yang ke-33. Yang kedua, sebagai bukti, saudara bisa baca dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22, 2 Korintus 1 ayat yang ke-22, dan Efesus 1 ayat yang ke-13. Yang ketiga, milik dari seorang majikan. Jadi kebangkitan Yesus benar-benar terjadi karena ada fakta, ada banyak fakta, atau ada banyak bukti mengenai, menjelaskan tentang kebangkitan Yesus. Kita sudah belajar tadi fakta kebangkitan Yesus atau bukti kebangkitan Yesus. Yang pertama, ada saksi yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Yang kedua, kubur Yesus kosong.
Itu membuktikan, itu fakta bahwa Yesus bangkit. Dan yang ketiga, meterai Romawi itu bukan murid-murid Yesus yang menghancurkan, tapi malaikat Tuhan. Kebangkitan Yesus menegaskan kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis. Kebangkitan Yesus memberi harapan akan masa depan bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kau sudah berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami tidak menolak kebangkitan Yesus, tapi benar-benar kami yakini, kami percaya akan kebangkitan-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.